Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran kedua. Jadi Pak Andi masih mengulang lagi pembelajaran kedua ini, karena pembelajaran kedua ini terkait dengan bagaimana kita menemukan sumber air, bagaimana kita bisa memanfaatkan air, sekaligus bagaimana kita mensyukuri air itu. Sehingga sebagai seorang pelajar tentunya dengan nikmat yang luar biasa dari Allah itu, kita selalu bersyukur dan beribadah kepadanya. Sehingga Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, akan aku tambah nikmat itu. Sehingga kalau kita bersyukur, Allah akan menambah. Ada banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Misalnya kesehatan, kemudahan dalam belajar, kefahaman menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak bersyukur, azab Allah akan diberikan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Demikian juga ketika kita diberi oleh Allah nikmat yang berupa air. Luar biasa air itu. Air sebagai kebutuhan utama kita. Ya. Tubuh kita setiap hari butuh air. Bahkan 60% kebutuhan air untuk tubuh kita harus dipenuhi. Ya, karena kita berbanyak beraktivitas, maka minumlah air. Sehingga jangan sampai kekurangan air. 60% tubuh kita ini butuh air. Ya, sehingga dengan kecukupan air dalam tubuh, berarti kita dalam keadaan sehat, terjaga dari penyakit. Untuk itu, Pak Andi akan menyampaikan bagaimana kita mensyukuri nikmat air itu. Yang pertama, air sebagai kebutuhan utama. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita butuh air. Bahkan saat banjir pun, kita juga masih butuh air. Misalnya air yang bersih untuk memasak, untuk minum. Jadi kebutuhan air sangat vital, sangat penting. Sehingga sumber-sumber air harus dipelihara, dijaga kelestariannya. Ya, jangan sampai sumber-sumber air terkotori, tercemar, dirusak, sehingga membahayakan kehidupan kita. Kedua, air bersih, air yang menyehatkan, air yang menyegarkan, itu diperlukan. Maka menjaga lingkungan yang bersih, melestarikan sumber-sumber air yang ada, terus memasak air untuk diminum. Ya, perhatikan kalau saat memasak air, ya, air sampai mendidih, terus dihidangkan untuk minuman. Apalagi musim hujan saat ini, ayo membuat minuman wedang jahe, ya, menghangatkan itu, ya, jahe untuk menyegarkan tenggorokan, ya, dan lain sebagainya. Jangan minum es dahulu, ya. Biasanya kalau panas kita minum es. Nah, sekarang ini musim hujan, mudah sekali datangnya penyakit, ya. Kita jaga diri kita.
minum yang hangat. Ya, ini luar biasa. Ketika badan kita sakit, lemah, kita tambahkan dengan air yang manis, yang menyegarkan, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat itu, yaitu berupa kesehatan. Yang ketiga, mensyukuri Allah dengan menjaga kelestarian sumber air. Sumber air, misalnya ada air di sungai, ya, di pegunungan, itu airnya masih bersih, ya. Tapi setelah masuk ke berbagai tempat, sampai ke rumah kita, di kampung-kampung kita, air yang bersih itu akhirnya menjadi kotor, tercemar, karena ada yang buang sampah sembarangan. Dan ini mengakibatkan ketersumbatan saluran air. Kalau air selokan tidak mengalir, itu akan menjadi sarangnya nyamuk, demam berdarah, saat ini juga mulai tumbuh. Maka kalian harus hati-hati. Bila ada genangan air, yang tentunya ini harus segera dialirkan. Ya, jangan sampai ada air yang menggenang sehingga itu bisa dijadikan sarangnya nyamuk dan itu mengakibatkan datangnya penyakit. Seorang pelajar tentunya senantiasa menjaga lingkungan yang bersih, ya, sehingga kita tetap terjaga kesehatannya. Dan mensyukuri nikmat Allah yang berikutnya adalah menghemat penggunaan air. Jangan berlebih-lebihan, ya. Gunakan air secukupnya, seperlunya, karena masih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan air secara bersih. Dia bisa mendapatkan air dari selokan, bahkan ada yang dari sungai-sungai yang kotor. Ya, mereka mandi, minum di sana. Kasihan. Maka ketika kita mendapatkan air bersih, kita bersyukur. Jangan boros dalam penggunaan air. Ya, mereka yang senantiasa disiplin menghemat air berarti dia telah menjaga kelestarian sumber-sumber air. Subhanallah, ya, Allah memberikan air ini begitu besar manfaatnya, baik untuk diri kita, tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Dan disinilah pentingnya kita menjaga kelestarian, memelihara sumber air, dan melakukan penghematan dalam penggunaan air. Insya Allah dengan ilmu kita yang bertambah, pengetahuan kita bertambah, kita akan menjadi kader-kader, menjadi pelajar yang berkarakter, hemat dalam penggunaan air, dan selalu bersyukur kepada Allah. Semoga kita senantiasa untuk menjadi orang-orang yang terdepan dalam melakukan penghematan sebagai wujud bersyukur kepada Allah. Selanjutnya tugas kita adalah yang pertama, ayo bermain musik dengan menggunakan botol bekas, ya, dari kaca, diisi air secukupnya, dan itu bisa kita buat di mainan untuk alat musik, ya. Yang kedua, lakukanlah pengamatan saluran air di sekitar kita. Bagaimana kondisi airnya, bagaimana keadaan sampah di sana, dan tulis pengamatan kalian dari lingkungan kita. Dan yang tiga, ya, tugas kita yang ketiga ini juga penting supaya kalian bisa mengetahui sumber air. Biasanya kita itu langsung minum, ya, mendapatkan air dari galon dan sebagainya. Coba sekarang kita mencari dengan menggali tanah di tempat yang aman, ya, menggali dengan secukupnya, ya. Jangan di tempat yang mudah dilalui orang, tapi di tempat yang aman, tidak dilalui orang, coba digali, ya, menggunakan linggis atau cetok, ya. Paling nanti dalam kedalaman sekitar 20 atau 30 cm,
insya Allah kalau memang situ ada sumber air, maka dari kedalaman itu akan muncullah sumber air. Tapi tentunya sumber air ini belum bisa untuk dikonsumsi. Tapi yang jelas kita tahu, oh ini adalah sumber air. Dan kita akan terus melakukan upaya pencarian, upaya untuk menggali ilmu, semoga lebih bermanfaat. Demikian dari kami, semangat belajar, senang berkarya, jaga protokol kesehatan, rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.